Pemimpin Chechnya umumkan Rusia kuasai 95% Mariupol di Ukraina. Hurrah! Pemimpin Chechnya pro-Rusia Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa Rusia berhasil menguasai 90 hingga 95% wilayah kota Mariupol, Ukraina. Kadyrov sendiri merupakan sekutu Presiden Vladimir Putin yang kerap menemani Rusia melancarkan invasi. Ia juga telah mengirimkan ribuan pasukan Chechnya untuk berperang di Mariupol. Sebelumnya, Kadyrov dikabarkan tengah berkunjung ke Mariupol untuk meningkatkan semangat juang pasukan Chechnya. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov sedang di Mariupol untuk meningkatkan semangat juang pasukan kami, kata Menteri Politik Chechnya Akhmed Dudayev kepada RIA yang dikutip AFP pada Selasa kemarin. Setelah menguasai Mariupol, kubu pro-Rusia juga mengklaim berhasil menguasai lebih dari 50% wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Kelompok pro-Rusia yang berada di timur Ukraina mengklaim mereka berhasil menguasai sebanyak 90% wilayah Luhansk dan lebih dari 50% wilayah Donetsk. Sampai pada 31 Maret 2022 pagi, lebih dari 90% wilayah Republik Rakyat Luhansk telah dibebaskan, kata Kementerian Luar Negeri versi Luhansk dalam unggahan Telegram pada Kamis kemarin sebagaimana dilansir AFP. Sementara itu, pemimpin separatis Donetsk Denis Pushilin mengatakan pada kantor berita TASS bahwa sekitar 55-60% wilayah kekuasaannya berada dalam kendali Rusia. Sebelum Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, kelompok separatis hanya menguasai sepertiga dari wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut sebelum memerintahkan operasi militer khusus ke Ukraina. Konflik antara pemerintah Ukraina dengan pro-Rusia sudah berlangsung lama, yakni sejak Moskow mencaplok Crimea pada tahun 2014 lalu. Erdogan tolak kirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk lawan Rusia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak gagasan Amerika Serikat untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Senjata pertahanan canggih buatan Moskow itu dibeli Ankara dan memicu kemarahan Washington. Gagasan itu pertama kali dilaporkan sejumlah media Amerika Serikat dengan mengutip para pejabat Washington. Erdogan mengatakan masalah pengiriman S-400 ke Ukraina sudah ditutup karena sistem rudal itu milik Turki untuk memastikan keamanan negara. Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki memberikan tanggapan yang diperlukan dengan segala kepekaan. Bagi mereka jawaban ini sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi, kata Erdogan seperti dikutip surat kabar Hurriyet. Karena semua pekerjaan mereka untuk membuat kekacauan, lanjut Erdogan menyindir Amerika Serikat. Presiden Turki mengacu pada opini di Wall Street Journal yang ditulis oleh Fahrettin Altun, Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki, yang berpendapat bahwa gagasan untuk menyerahkan sistem pertahanan udara yang dibeli Ankara dari Rusia ke Ukraina adalah tidak realistis. Meskipun hari ini sangat tidak realistis, ide ini memberikan kesempatan untuk membahas masalah yang Turki alami akhir-akhir ini dengan Barat, tulis Altun dalam menanggapi laporan Reuters yang menunjukkan bahwa Washington telah secara informal mendiskusikan dengan Turki kemungkinan pengiriman S-400 Rusia ke Kiev. Sebaliknya, Altun berpendapat bahwa Barat harus memasuk Turki dengan jet tempur siluman F-35 dan sistem rudal Patriot tanpa prasyarat untuk membantu memperbaiki hubungan. Selain mengklarifikasi pendiriannya tentang ide S-400, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin, pada akhir pekan untuk membahas hasil KTT NATO di Brussels yang diadakan minggu ini. Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara tidak akan bergabung dengan sekutu NATO-nya dalam menjatuhkan
sanksi terhadap Moskow terutama dalam hal kebutuhan energi. Tahukah Anda, saya sudah menjelaskan ini sejak lama. Hari ini jika kita menganggap hanya gas alam, kita mendapatkan sekitar setengah dari gas alam yang kita konsumsi dari Rusia. Juga mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu bersama dengan Rusia. Kita tidak bisa mengesampingkan ini ketika saya mengatakan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menjawab, Anda benar. Jadi tidak ada yang harus dilakukan. Kita harus peka dalam hal ini. Pertama, saya tidak bisa membiarkan orang-orang saya kedinginan di musim dingin. Kedua, saya tidak dapat memulai kembali industri kita sepenuhnya. Kita harus melindungi mereka. Kami adalah negara, kami memiliki 85 juta orang. Kami memenuhi semua kewajiban, kata Erdogan. Kami juga mengevaluasi beberapa sanksi PBB, tetapi jangan lupa bahwa kami tidak dapat mengesampingkan hubungan kami dengan Rusia, kata pemimpin Turki kepada wartawan di pesawat sekembalinya dari Brussels. Batal damai, Presiden Ukraina minta senjata ke tetangga RI. Pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan bantuan peralatan perang senilai 25 juta US dollar atau setara 36 miliar rupiah kepada Ukraina. Hal ini dilakukan pasca panggilan telepon antara Parlemen Canberra dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip ABG News Australia, bantuan yang kali ini diberikan itu mencakup bantuan militer defensif termasuk sistem radar serta makanan dan pasokan medis. Dengan bantuan terbaru itu total bantuan yang telah diberikan negeri Kangguru kepada Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia bertambah menjadi 116 juta US dollar. Zelensky adalah singa demokrasi dan Australia akan terus mendukung Ukraina untuk perjuangan bertahan hidup. Ya, Anda mendapatkan doa kami tetapi Anda juga memiliki senjata kami, bantuan militer kami, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Langkah ini sendiri diambil Australia setelah negara itu menerapkan tarif 35% pada semua impor dari Rusia dan Belarus demi meningkatkan sanksi ekonomi dalam menanggapi serangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Selain sanksi perdagangan, pemerintah federal Australia telah memberlakukan sanksi luas pada lebih dari 500 individu dan entitas Rusia serta melarang impor minyak Rusia. Australia bermaksud mengenakan biaya maksimum pada Rusia atas tindakannya dengan sekali lagi meminta Moskow untuk menghentikan invasi tidak beralasan, tidak adil dan ilegal ke Ukraina, tambah Morrison.